Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Cerita Misterius. Tentunya masih bersama Bang Joni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Pemuja Siluman Lintah. Seperti apa kisahnya? Namun sebelum kita masuk ke dalam cerita ini, tentunya nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak usah kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah pesugihan siluman lintah yang mengakibatkan kondisi sang pelaku sangat memprihatinkan. Tubuh yang kurus, hanya tersisa kulit dan tulang yang membuat pelaku pesugihan itu akhirnya meninggal dunia. Kejadian ini diceritakan oleh narasumber, yaitu salah satu tetangga pelaku. Sebut saja namanya adalah Bu Rina, dan pelaku pesugihan ini sebut saja namanya adalah Bu Siska. Bu Rina melihat perubahan Bu Siska yang begitu sangat drastis, dari keadaan yang sangat memprihatinkan, sampai dia menjadi kaya raya. Dengan keadaan Bu Siska yang waktu itu serba kekurangan, kondisi suaminya yang sudah sakit-sakitan, dan tubuhnya lumpuh serta anaknya yang masih berusia 4 tahun, membuat penderitaan Bu Siska semakin bertambah. Namun di sini anehnya, dalam kurun waktu 2 tahun, Bu Siska beralih profesi. Kini keadaannya sudah sangat berkecukupan. Namun dari perubahan itu, banyak warga yang mencurigai Bu Siska. Awal ceritanya, Bu Siska yang kesehariannya bekerja sebagai buruh cuci di setiap rumah-rumah yang membutuhkan tenaganya, dengan penghasilan Rp15.000 dengan sekali nyuci dan juga nyetrika. Dari penghasilan itu, hanya cukup untuk makan saja setiap harinya. Waktu itu Bu Siska yang sedang menjemur pakaian di rumah tetangganya. Dia tidak sengaja bertemu dengan salah satu temannya. Sebut saja namanya adalah Bu Yuni. Sewaktu Bu Yuni ini menyapa Bu Siska tidak percaya kalau itu adalah Bu Yuni. Sosok wanita dengan tampilan yang gemerlap, dengan wajah yang berseri-seri, keluar dari mobil mewahnya. Sampai singkat ceritanya, selesainya Bu Siska bekerja di rumah tetangganya, Bu Siska diajak oleh Bu Yuni untuk sekedar berbincang ataupun melepas rindu, karena sudah lama tidak bertemu. Bu Siska kemudian menceritakan keseharian yang bekerja sebagai buruh cuci, sementara Bu Yuni menceritakan kesuksesannya. Kesuksesan Bu Yuni ini yang membuat Bu Siska bertanya-tanya, "Yun, apa yang kamu kerjakan di luar kota sehingga kamu bisa menjadi orang yang sukses seperti sekarang ini, Yun?" Tanya Bu Siska penasaran. Bu Yuni pun kemudian menceritakan kalau kesuksesannya yang didapat bukan semata-mata karena usaha suaminya, tapi semua itu karena keinginannya sendiri. Dia yang sudah tidak sanggup lagi hidup dalam kemiskinan, dan dia pun memilih jalan pintas yang dalam sesaat bisa menjadi orang kaya. Waktu itu Bu Yuni menjelaskan kalau ada salah satu tempat yang dinamakan rawa-rawa. Dari cerita Bu Yuni yang sangat menggiurkan, membuat Bu Siska akhirnya terpengaruh dengan omongan dari Bu Yuni karena kesuksesannya yang bisa dicari secara instan. Singkat ceritanya, Bu Siska ditemani oleh Bu Yuni berangkat ke salah satu tempat yang dimaksud. Di tempat itu Bu Yuni bertemu dengan salah satu kuncen
Dan Bu Siska pun menjelaskan keinginan dan tekad bulatnya untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Namun di sini ternyata ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Bu Siska, yaitu dia harus mengangkat salah satu anak dari siluman lintah yang ada di rawa-rawa dekat dengan rumah Sang Kuncen. Tanpa pikir panjang, Bu Siska pun mengiyakan. Karena waktu itu keadaan hidupnya memang dalam kesusahan. Suaminya yang lumpuh dan keadaan anaknya yang selalu kekurangan selama bertahun-tahun. Jadi tidak ada alasannya dia mengikuti apa saja syarat yang diberikan oleh Sang Kuncen, asal apa yang diinginkan dan juga diharapkan bisa terkabul dan menjadi orang yang sukses tanpa harus susah payah bekerja. Karena itulah yang membuat Bu Siska tanpa pikir panjang langsung mengiyakan syarat tersebut tanpa memikirkan dampaknya. Dan syarat yang kedua adalah Bu Siska harus menumbalkan salah satu keluarganya sebagai persembahan untuk siluman lintah, karena siluman itulah yang akan memberikan kekayaan untuk dirinya. Dan yang paling utama, tumbal itu harus dari keluarga atau orang terdekatnya, entah itu anaknya ataupun orang tuanya Bu Siska. Bu Siska yang sudah kehasut rayuan setan, dia menjadi manusia yang tinggi akan angan-angan. Setan itu sudah mendorong Bu Siska takut akan kemiskinan, kemudian menghasutnya untuk mendapat kekayaan dengan jalan yang haram. Setelah kedua syarat itu disepakati antara Bu Siska dengan Sang Kuncen, Bu Siska pun mulai melakukan ritualnya. Dan syarat yang ketiga, setelah selesai melakukan ritual, Bu Siska harus bisa menyempatkan dirinya di setiap Selasa Kliwon untuk datang ke suatu tempat yang dimana tempat itu harus ada airnya, entah itu di pematang sawah, kolam ataupun sungai, di mana saja tidak masalah. Dan syarat tersebut itu harus dipenuhi sebagai syarat yang terakhir. Ternyata di setiap hari Selasa Kliwon itulah Bu Siska harus menyusui bayi atau anak yang sudah diangkatnya, yang berupa siluman lintah. Setelah semua syarat itu sudah dipenuhi, Bu Siska tidak boleh melanggar pantangannya. Dan dalam kurun waktu 2 bulan, Bu Siska yang diberi modal oleh Bu Yuni untuk berdagang, yang tadinya sebagai buruh cuci, sekarang Bu Siska beralih profesi sebagai pedagang ikan di pasar. Usahanya dalam waktu 2 minggu ternyata laris manis. Sampai singkat ceritanya, setelah 2 bulan berdagang, dia mampu meraih keuntungan yang luar biasa. Sampai Bu Siska mampu memasok ikan dari satu pasar ke pasar yang lain, sehingga keuntungan yang didapatkan kian bertambah dan membuat Bu Siska dalam kurun waktu setengah tahun, Bu Siska selalu rutin menjalankan ritualnya. Dan kinilah saatnya orang tuanya Bu Siska meninggal secara tiba-tiba. Mungkin orang tuanya telah dijadikan tumbal oleh Bu Siska. Kini para tetangga menggosipkan Bu Siska kalau dirinya ini benar-benar sudah bersekutu dengan iblis. Karena secara logika, kekayaan yang dimiliki oleh Bu Siska sangat tidak wajar. Bagaimana mungkin pedagang ikan yang tadinya tidak bisa apa-apa, yang hanya berjualan sebagai pedagang ikan yang baru, bisa sukses dalam kurun waktu setengah tahun, sampai mampu merenovasi rumahnya menjadi rumah yang besar, dan mampu membuat kolam ikan sendiri,
yang akan dijual belikan ke berbagai pasar. Bu Siska pun mencari para karyawan untuk mengurus kolam-kolamnya. Inilah yang membuat para warga sekitar mulai curiga, termasuk dengan Bu Rina yang sebagai narasumber. Mereka mulai beranggapan kalau Bu Siska telah melakukan pesugihan. Singkatnya, setelah apa yang diinginkan oleh Bu Siska semuanya tercapai, dari rumah mewah dengan fasilitas yang serba ada, sampai puluhan kolam yang khusus digunakan untuk menyiapkan pasokan ikan ke berbagai pasar. Dan kesuksesan itu semakin bertambah. Mobil mewahnya pun sampai berjejer rapi di depan rumahnya. Sebagai orang yang kaya, Bu Siska mengangkat orang untuk menjadi sopir pribadinya, untuk mengantarkan dirinya menjalankan usahanya yang tadinya hanya di kotanya sendiri, kini agar bisa melebarkan ke kota yang lain, ke kabupaten yang lain, sampai benar-benar usahanya Bu Siska banyak dikenal orang. Sementara suaminya yang keadaannya masih lumpuh, setelah keadaan Bu Siska yang sudah menjadi orang kaya, kini suaminya dirawat di salah satu rumah sakit, sampai keadaannya pun membaik. Kini suaminya bisa duduk di kursi roda, walaupun tidak sepenuhnya normal seperti sebelumnya. Dengan kondisi anaknya yang waktu itu sudah berusia hampir 5 tahun, Bu Siska juga sering mengajak anaknya bepergian. Dan dengan keadaan suaminya yang masih lumpuh kurang lebihnya 7 tahun, kini Bu Siska mempunyai keinginan untuk berhubungan dengan laki-laki lain. Ada hasrat ingin mencari laki-laki lain, apalagi dengan kekayaan yang sudah dimilikinya, akan lebih mudah mendapatkan apa yang telah diinginkannya. Sopir pribadinya yang terbilang masih muda, dengan keadaan yang sudah berubah, apapun keinginannya mudah didapatkan. Sopir pribadinya yang terbilang masih muda, apapun keinginannya mudah didapatkan. Sampai Bu Siska pun bisa berhubungan dengan sopir pribadinya. Singkatnya, setelah 1 tahun Bu Siska mengelola kolam ikan, tiba-tiba anaknya Bu Siska mengalami musibah. Entah apa sebabnya, tiba-tiba tubuh anaknya kejang-kejang dan berakhir meninggal dunia. Dari kejadian anaknya Bu Siska yang meninggal inilah, para warga termasuk Bu Rina menduga kalau anaknya Bu Siska meninggal karena dijadikan tumbal. Dilihat dari kekayaan yang dimiliki oleh Bu Siska, benar-benar tidak wajar. Apalagi hubungan gelap dengan sopir pribadinya sudah menyebar. Dari hubungan itu, membuat Bu Siska sampai mengandung. Suaminya pun pernah bercerita kepada salah satu tetangganya yang juga sebagai karyawannya. Keadaannya dia yang sudah lumpuh tidak bisa berhubungan dengan istrinya, tidak bisa menafkahi secara batin. Suaminya Bu Siska dengan berat hatinya membiarkan istrinya untuk melakukan hubungan di luar nikah, yaitu dengan sopir pribadinya. Keadaan yang dimana Bu Siska sudah mengandung anak dari sopir pribadinya itu. Bu Siska mengalami kejadian yang di luar dugaannya. Tepat 1 tahun setelah anaknya meninggal, anak yang dikandungnya meninggal juga setelah dilahirkan. Para warga mengaitkan lagi antara kematian anak yang pertama dan juga yang kedua, karena meninggalnya ini secara beruntun dalam jangka waktu 1 tahun. Para warga yang membuat rumor itu membuat Bu Siska tidak nyaman hidup di sekitar desanya, walaupun rumor itu benar adanya. Sampai singkat cerita, setelah anak pertama dan kedua menjadi syarat pengganti kekayaannya, kekayaan Bu Siska semakin menjadi-jadi.
Di tahun ketiga hubungan antara Bu Siska dengan sopir pribadinya ini masih berlangsung, sampai ada satu kejadian yang menimpa sopir pribadinya Bu Siska. Saat itu Bu Siska yang sedang melakukan ritual di dekat kolam ikan, tepat pada pukul 12 malam. Bu Siska saat itu seperti menggendong bayi yang sedang disusuinya. Sosok itu bukanlah bayi seperti pada umumnya. Namun sosok itu adalah siluman lintah yang selama ini diangkat menjadi anaknya Bu Siska untuk membantu kelancaran usahanya, sehingga Bu Siska menjadi orang sukses seperti sekarang ini. Bayi yang bertubuh besar yang sedang disusui oleh Bu Siska, semua itu tidak lepas dari penglihatan suaminya Bu Siska. Tidak menyangka istrinya selama ini melakukan ritual pesugihan dengan cara menyusui siluman lintah. Suaminya Bu Siska hanya bisa menghela napas kasar. Mau menegurnya pun ia pasti akan kalah telak. Hampir 30 menit lamanya Bu Siska ada di dekat kolam, sampai sopir pribadinya memergoki kegiatan Bu Siska. Raut wajah yang terkejut, sampai tubuhnya gemetar hebat. Bu Siska pun sempat terkejut karena sopir pribadinya muncul secara tiba-tiba. Dan dari kejadian itu, membuat sopir pribadinya Bu Siska meninggal dunia. Karena dalam perjanjian kepada siluman lintah, siapapun orang yang memergoki kegiatan Bu Siska saat sedang melakukan ritual, maka orang itu yang akan menjadi tumbalnya. Namun pada waktu itu, kematian sopir pribadinya tidak dicurigai oleh para warga karena dia ditemukan tenggelam di kolam ikan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Singkatnya, setelah kematian sopir pribadinya, hanya dalam kurun waktu 1 bulan, suaminya Bu Siska meninggal dunia dengan wajah yang sangat pucat serta tubuh yang membiru, seperti sudah tidak ada darah yang mengalir di tubuhnya. Herannya Bu Siska sama sekali tidak merasa kehilangan, namun dia justru sibuk mencari supir baru untuk mengantarkan dirinya bepergian dan menjadi target tumbal selanjutnya. Bu Siska memang ingin mencari sopir pengganti, tapi ia tidak kunjung mendapatkannya. Mungkin karena rumor yang sudah beredar sampai ke desa-desa sebelah kalau Bu Siska ini adalah pelaku pesugihan. Sampai hampir 1 tahun lamanya, Bu Siska tidak mendapatkan sopir pribadi, dan semua anggota keluarga sudah meninggal akibat dijadikan tumbal siluman lintah. Keadaan inilah yang membuat Bu Siska mengalami kejadian yang sangat mengenaskan, karena setiap bulannya dia harus menyusui siluman lintah. Dengan keadaan seperti itu, tanpa adanya orang yang ditumbalkan sebagai pengganti kekayaannya. Selama menyusui siluman lintah, memang usahanya Bu Siska masih terus berkembang. Namun perlu Anda tahu, yang diminum siluman lintah itu bukanlah air susu, tapi darah dari dalam tubuh Bu Siska yang dihisap setiap hari Selasa Kliwon. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Tubuh Bu Siska semakin kurus karena Bu Siska tidak kunjung mendapatkan orang yang ingin berhubungan dengannya ataupun orang yang ingin dekat dengannya. Sementara para karyawannya satu persatu mulai mengundurkan diri, maka kini tubuh Bu Siska lah yang menjadi santapan siluman lintah itu. Bu Rina yang sebagai tetangganya Bu Siska, ia tidak tega melihat kondisi Bu Siska yang semakin hari semakin kurus. Dia mencoba membawa Bu Siska ke rumah sakit untuk diperiksakan, tapi tidak ada hasil yang menunjukkan
kalau Bu Siska ini telah sakit. Dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lain, mereka mengatakan hal yang sama, kalau Bu Siska ini tidak mengidap penyakit apapun. Namun kondisi dari bulan ke bulan semakin buruk, sampai tubuhnya kini semakin mengering. Semuanya dikarenakan siluman lintah itu yang selalu menyusu kepada Bu Siska. Sampai akhirnya Bu Rina dan juga beberapa tetangga yang lain, yang alhamdulillahnya masih ada rasa belas kasih kepada Bu Siska. Mereka mendatangkan salah satu praktisi yang memang terkenal di desanya. Mereka menanyakan apa sebab musababnya, sampai tubuhnya Bu Siska ini semakin hari semakin kurus dan mengering. Bu Siska yang keadaannya sangat mengenaskan, tubuh yang semakin mengering, hanya tinggal tulang belulang dan kulit yang sangat tipis. Semua tulang-tulangnya itu kelihatan dari bagian tangan dan juga kakinya, sampai wajahnya benar-benar sudah seperti tengkorak hidup. Praktisi itu kemudian mencoba mediasi, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, sampai akhirnya terungkaplah kalau yang dialami oleh Bu Siska adalah timbal balik dari kekayaan yang diberikan oleh sesembahannya, yang tak lain adalah siluman lintah. Dengan cara mengangkat anak yang harus diritualkan, lewat cara menyusui setiap Selasa Kliwon. Semenjak semua anggota keluarganya meninggal, Bu Siska tidak mendapatkan orang yang mau dekat dengannya, sehingga siluman lintah itu tidak mendapatkan tumbal, yang pada akhirnya tubuh Bu Siska sendiri yang telah menjadi penggantinya. Di setiap Selasa Kliwon, siluman lintah itu akan menggerogoti tubuh Bu Siska sendiri, dan itu terjadi hampir 1 tahun lamanya. Bu Siska benar-benar mengalami kejadian yang sangat mengenaskan, sampai seperti tengkorak hidup. Praktisi kemudian menjelaskan kepada orang-orang sekitar yang menyaksikan proses mendoakan Bu Siska, agar dia terlepas dari jeratan siluman lintah dan memudahkan dia dalam sakaratul mautnya. Dibantu oleh beberapa warga yang bersama-sama mendoakan Bu Siska, yang sudah tidak bisa apa-apa, hanya terbaring di atas ranjang dengan mata yang melotot serta mulut yang menganga. Sampai 3 jam lamanya, para tetangga dan juga praktisi membacakan doa, sampai tubuhnya Bu Siska menegang, lama-lama mengendur dan menghela nafas panjang, yang akhirnya Bu Siska meninggal dunia. Dari kejadian Bu Siska yang pernah memuja siluman lintah lewat ritual di setiap Selasa Kliwon yang selalu menyusui siluman itu, inilah akibat yang harus diterimanya. Semua anggota keluarganya dijadikan tumbal, bahkan pelaku pesugihan itu sendiri meninggal akibat jadi tumbal sesembahannya sendiri. Kini rumah dan juga kolam ikan milik Bu Siska sudah tidak ada yang mengurusnya. Dan kini para warga yang sudah mendapatkan fakta yang sebenarnya kini enggan untuk mengambah rumah milik Bu Siska. Dan dari kisah ini, semoga kita bisa mengambil hikmah dan juga pelajarannya, bahwa segala sesuatu apapun yang bersangkutan dengan iblis pasti akan ada timbal baliknya. Memilih jalan pintas untuk bisa kaya, itu bukanlah pilihan yang tepat. Itu hanya kenikmatan sesaat yang membuat kita sesat. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.